Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri SF Sabiun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan manfaat penilaian kelas di SD. Langsung saja pada poin A, yaitu pengertian penilaian kelas di SD merupakan suatu kegiatan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. Penilaian kelas juga merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, poin B, fungsi penilaian kelas. Fungsi dan manfaat penilaian kelas di SD, yaitu yang pertama, fungsi penilaian kelas merupakan salah satu metode penilaian yang cukup efektif dalam menilai perkembangan kemampuan belajar siswa. Penilaian kelas memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu indikator efektivitas pengajaran. Penilaian kelas dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil. Apabila sebagian besar atau semua siswa telah menguasai sebagian besar atau semua kemampuan yang diajarkan, maka kesimpulannya penilaian berbasis kelas telah berhasil sesuai dengan rencana. Tetapi apabila guru menemukan hanya sebagian siswa saja yang menguasai kemampuan yang ditargetkan, maka guru perlu melakukan analisis dan refleksi mengapa hal ini terjadi dan apa tindakan yang harus guru lakukan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang kedua, umpan balik. Umpan balik adalah informasi tentang yang diberikan kepada peserta didik tentang kemajuannya ke arah pencapaian tujuan-tujuan pengajaran. Setiap hasil penilaian harus dianalisis oleh guru sebagai bahan umpan balik siswa dan guru itu sendiri. Menurut Muson tahun 2007, penilaian kelas memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu guru menentukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu manfaat penilaian kelas. Manfaat penilaian kelas memiliki ciri-ciri apa saja, yaitu untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang kedua, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang ketiga, untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan untuk indikator yang belum tuntas. Selanjutnya, poin C, karakteristik penilaian kelas di SD. Penilaian dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, belajar tuntas. Asumsi yang digunakan dalam belajar tuntas adalah peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan asalkan peserta didik mendapat bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, autentik. Penilaian dikatakan autentik apabila peserta didik diminta untuk menampilkan tugas atau situasi yang sesungguhnya yang mendemonstrasikan penerapan keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, dengan menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung dan setelah usai melalui berbagai jenis ulangan, seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil. Yang keempat, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi.
Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis atau lisan, unjuk kerja, proyek produk, portofolio, pengamatan, dan penilaian diri. Disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dinilai. Yang kelima, berdasarkan acuan kriteria penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kemampuan peserta didik, tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan belajar minimal atau KKM. Selanjutnya poin D, jenis dan bentuk penilaian kelas di SD. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap seperti apa adalah penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap siswa dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa. Teknik atau bentuk penilaian dalam penilaian sikap yaitu observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri, penilaian antar teman. Yang ketiga, penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang siswa atau penilai terhadap siswa yang lain terkait dengan sikap atau perilaku siswa yang dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai. Yang keempat, jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal bisa dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi penguasaan faktual, konseptual, maupun prosedur serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi, seperti tes tertulis dan tes lisan. Yang terakhir, poin E, prinsip-prinsip penilaian kelas di SD. Prinsip umum penilaian kelas yaitu validitas, mendidik, terfokus pada kompetensi, adil dan objektif, konversif atau transparan, dan berkesinambungan serta bermakna. Adapun prinsip-prinsip khusus dari penilaian kelas yaitu sebagai berikut. Apapun jenis penilaiannya harus memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dan pahami, serta mendemonstrasikan kemampuan yang dimilikinya. Setiap guru harus mampu melaksanakan prosedur PBK dan pencatatan secara tepat prestasi siswa sehingga siswa dapat memahami dengan baik dan benar. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang fungsi dan manfaat penilaian kelas di SD. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.